Mereka juga orang luar. Apakah mereka juga dianggap seperti anjing? Jadi, cepat serahkan. Apakah kamu tahu posisimu di keluarga Ji sekarang hanya anjing? Ji Ruguang berkata dengan sombong dan melangkah maju ke hadapan Qin Chen tidak ambil pusing dan langsung menampar Ji Ruguang di hadapan semua orang. Ji Ruguang langsung terlempar ke tanah, pipinya bengkak lalu memuntahkan darah. Berani kamu menamparku? Ji Ruguang meraung marah. Namun Qin Chen tanpa ampun, dia langsung menampar Ji Ruguang terus-menerus. Berhenti. Beberapa penatua muncul, dan sesaat kemudian penatua agung juga muncul. Penatua, lihatlah, saya telah dipukuli oleh anak ini. Tolong penatua untuk bertindak, kata Ji Ruguang. Berakhir, anak ini pasti berakhir, kata orang-orang di sana. Penatua, Kakati Niu tidak bersalah. Ji Ruguanglah yang pertama membuat masalah, kata Jiruri. Penatua, aku. Qin Chen juga berkata siap untuk menjelaskan, namun tiba-tiba disela oleh Penatua Agung. Oke, tidak perlu mengatakan apapun. Bersiaplah, kita akan segera memasuki tanah leluhur. Begitu kata-kata ini jatuh, Ji Ruguang dan lainnya langsung tercengang. Penatua Agung tidak menghukum Qin Chen. Ini benar-benar tidak masuk akal. Qin Chen sendiri bingung. Yang dipukulinya adalah putra keluarga Ji. Tidak, itu aneh. Pasti ada masalah. Tapi, di mana masalahnya? Qin Chen merasa waspada di dalam hatinya. Untuk beberapa alasan dia selalu merasa bahwa tatapan Penatua Agung itu salah. Semuanya ikut di belakangku. Kita akan berangkat, kata Penatua Agung. Di langit sebuah aliran cahaya muncul. Penatua memimpin dan semua orang mengikuti. Di bawah pemimpin jalan Penatua Agung, mereka semua sampai di sebuah pegunungan yang besar. Apa? Ini hanya pegunungan. Di mana tanah leluhurnya? Pada awalnya Sudongsen dan lainnya nampak bersemangat. Namun di saat melihat hanya ada pegunungan, mereka mengerutkan kening. Sesaat kemudian Penatua Agung mengeluarkan sebuah token. Token ini didesak. Sebuah kekosongan mulai beriak, membuka lingkaran seperti portal antar dimensi. Apa? Tanah leluhur keluarga Ji tersembunyi di kehampaan pegunungan ini. Semuanya masuk. Penatua Agung berkata seraya masuk dan semua orang mengikuti. Mereka masuk ke sebuah dunia yang baru. Dunia yang tak dikenal, tersembunyi dalam kehampaan. Tempat ini adalah tanah leluhur keluarga Ji saya, dan juga merupakan tanah terlarang. Di tanah leluhur ini Anda tidak boleh bergerak sesuka hati, karena tempat ini penuh bahaya. Jika Anda pergi dan terjadi sesuatu, orang tua ini tidak bisa menyelamatkan Anda. Penatua Agung berkata sambil menyapu ke depan. Semuanya mengikuti dengan hati-hati seraya memperhatikan sekeliling. Qin Chen di belakang juga mengikuti dan juga mengamati sekeliling. Namun Qin Chen mengerutkan kening. Lebih dari 300 tahun yang lalu, Ji Wuxu membawanya ke tanah leluhur keluarga Ji. Tetapi dibandingkan dengan sekarang itu sangat jauh berbeda. Entah mengapa Qin Chen merasa bahwa tempat ini agak aneh. Harus hati-hati. Qin Chen diam-diam waspada dan bergerak maju dengan hati-hati. Sesaat kemudian mereka telah sampai di sebuah kastil hitam. Terlihat di sekitar kastil banyak sosok ahli sedang berpatroli. Inilah tanah leluhur keluarga Ji yang sebenarnya. Tempat kamu akan dibaptis juga ada di kastil ini, kata Penatua Agung. Terlihat ada 10 orang penjaga yang menjaga kastil. Ke-10 orang ini adalah ahli Martel Emperor yang cukup kuat. Semuanya berbaju hitam dan memakai baju besi hitam. Mengapa ada banyak orang kuat di keluarga Ji? Gumam Qin Chen dengan menyipitkan matanya. Penatua Agung memimpin jalan dan semua orang memasuki kastil. Di saat masuk, Qin Chen merasa ada sebuah kekuatan yang menyapu. Qin Chen kedinginan, seolah-olah ditatap oleh sesuatu. Instingnya sangat tajam dan Qin Chen buru-buru bersikap normal, pura-pura tidak tahu. Setelah memasuki kastil, mereka sampai di aula yang besar. Seorang pria paruh baya berbaju hitam menghampiri. Ini adalah murid-murid jenius yang akan dibaptis kali ini, kata Penatua Agung. Oh, begitu. Hati semua orang langsung gembira. Hanya Qin Chen yang nampak mengerutkan kening. Itu anggota ras iblis alien.
Ternyata orang itu sebenarnya adalah ras iblis alien. Qin Chen terkejut. Orang barusan adalah ras iblis alien, dan itu sangat kuat, setidaknya setara dengan iblis api merah. Penatua, anak ini hanya setengah langkah martial emperor dan sepertinya bukan murid keluarga Ji kita, kata pria paruh baya itu. Hahaha, Xianyi, jangan meremehkan anak ini. Walaupun dia hanya setengah langkah martial emperor, tapi ia telah menguasai aturan pembunuhan dan aturan ruang, dan juga telah mengalahkan jenius top nomor 1. Jadi tidak boleh diremehkan, kata Penatua Agung seraya tertawa. Ternyata pria paruh baya ini bernama Xianyi. Oh, benarkah? Xianyi melirik Qin Chen dalam-dalam lalu tersenyum tipis. Itu benar-benar hebat. Itu layak untuk dibaptis. Mengapa Penatua Agung dan iblis alien ini sangat akrab? Mungkinkah iblis alien dan keluarga Ji sudah bekerja sama? Atau mungkinkah tanah leluhur keluarga Ji ini sebenarnya adalah tempat persembunyian iblis alien? Qin Chen bergumam mengerutkan kening, penuh dengan tanda tanya. Semuanya pembaptisan akan dilakukan 2 hari lagi. Selama 2 hari ini kalian beristirahatlah dan sesuaikan diri kalian terlebih dahulu. Penatua Agung mengatur kamar untuk setiap orang, lalu tiba-tiba menepuk tangannya, dan tiba-tiba sekelompok penjaga datang dan masing-masing membawa separ merah. Itu kristal darah, kata Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen baru mengerti. Ternyata keluarga Ji mengumpulkan jenius-jenius selama ini. Itu tidak lain untuk merubahnya menjadi iblis dan membantu iblis alien. Pantas Qin Chen mendengar bahwa setelah dibaptis orang itu akan sepenuhnya setia kepada keluarga Ji. Ternyata ini alasannya. Kemudian semua orang diberi kristal darah. Hanya Jiruri dan Jiruguang yang tidak mendapat kristal darah. Penatua, mengapa kami tidak mendapat kristal darah? Kata Jiruri dan Jiruguang. Kalian adalah murid asli keluarga Ji. Kalian sudah bisa mempraktikkan metode rahasia keluarga Ji. Jadi tanpa kristal darah kalian bisa dibaptis, kata Penatua Agung. Oh begitu, Jiruri mengangguk. Hanya Qin Chen yang mencibir di dalam hati. Itu karena keluarga Ji tidak ingin kamu dibawa pergi oleh iblis alien. Namun dengan ini Qin Chen menghela napas lega. Setidaknya Jiruyu pasti masih aman. Semuanya kembali ke kamar dan segera istirahat dan luangkan waktu untuk menyerap kristal darah ini, kata Penatua Agung. Mereka pun memasuki kamar masing-masing. Hanya Qin Chen yang masih terdiam. Penatua, di mana Jiruyu? Apakah dia ada di sini juga? Kata Qin Chen bertanya. Jiruyu tidak ada di sini. Dia di tempat lain. Setelah kamu dibaptis, saya akan membawa Jiruyu untuk bertemu denganmu. Untuk saat ini, kamu beristirahatlah dan serap kristal darah ini dan sesuaikan dirimu, kata Penatua Agung sebelum akhirnya dia berbalik dan pergi. Setelah itu Qin Chen masuk ke kamar batunya. Terlihat ruangan cukup besar dengan meja dan tempat tidur. Bahkan meja-meja itu dipenuhi dengan semua jenis makanan yang enak. Tetapi Qin Chen tidak berniat untuk makan. Lalu dia duduk di kursi dan melihat kristal darah itu dengan mata menyipit. Tidak disangka tanah leluhur saat ini telah dikuasai iblis alien. Aku harus segera keluar dari sini dan menyelamatkan Jiruyu. Scene berpindah. Pada saat ini di tempat lain terlihat sebuah lorong. Di ujung lorong ada sebuah gerbang. Di depan gerbang ada 2 orang berbaju hitam yang menjaga gerbang ini. Kemudian Penatua Agung datang ke depan lorong. Aku ingin melihat leluhur, kata Penatua Agung. Leluhur telah menunggumu, kata salah satu penjaga seraya membuka gerbang. Setelah dibuka terlihat sebuah koridor dan Penatua Agung masuk ke dalam. Kedua penjaga itu segera menutup lagi. Hei, sepertinya kali ini klan kita akan menambahkan beberapa partner lagi. Kedua penjaga itu saling memandang dan tiba-tiba tertawa. Setelah menyusuri koridor, Penatua Agung sampai di sebuah ruangan. Terlihat di ruangan ini ada sesosok yang sedang duduk bersila dengan aura yang menakutkan. Dia adalah leluhur tua keluarga Ji. Leluhur tua. Penatua Agung berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Penatua, kamu di sini. Bagaimana dengan para murid yang kamu bawa kali ini? Kata leluhur tua. Leluhur, ada banyak orang berbakat kali ini, tetapi yang paling menonjol ada 2. Satu Sudongseng dan satunya lagi bahkan sangat menakutkan.
Dia hanya setengah langkah martial emperor, tapi sudah memahami aturan pembunuhan dan aturan ruang. Begitu dia menerobos martial emperor, masa depannya tidak akan terbatas, kata Penatua Agung. Aturan ruang. Aturan ruang adalah salah satu aturan tertinggi di daratan. Seseorang dapat merasakannya di setengah langkah martial emperor. Leluhur tua nampak sedikit dikejutkan. Kamu 2 hari kemudian bawa mereka ke sini. Ti Niu dan Sudongseng bawa mereka ke kamar 1. Adapun sisanya ke kamar 2, kata leluhur tua. Baik leluhur, kata Penatua Agung. Ngomong-ngomong, Jiruyu itu belum juga menurut. Saya heran mengapa anak itu begitu keras kepala. Saya sudah mengundang Ji Hongchen datang ke sini untuk membujuk Jiruyu. Kamu uruslah akses masuk untuk Ji Hongchen. Namun jika Ji Hongchen juga gagal membujuknya, maka jangan salahkan orang tua ini karena kehabisan kesabaran, kata leluhur tua. Penatua Agung yang bernama Lian ini mengangguk, kemudian berkata, leluhur, pesona hidup dan mati pada murid. Kemudian sosok leluhur tua tiba-tiba berubah menjadi sesosok iblis. Jarinya menunjuk dan sebuah kekuatan menusuk ke tengah alis Penatua Agung. Seketika aura di tubuh Penatua Agung naik menjadi semakin menakutkan. Jie, kamu bisa tenang selama 3 tahun. Pesona hidup dan mati di tubuhmu akan hilang. Tapi jangan lupa untuk terus menemukan orang berbakat untuk kelas kami. Jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Ya, baik. Penatua Agung gemetar kemudian pergi undur diri dari sana. Kamu telah berada di tubuh saya selama bertahun-tahun. Kapan kamu akan pergi? Kata leluhur keluarga Ji. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Jie, jangan khawatir, ketika saatnya tiba kursi ini akan keluar dari tubuhmu, kata iblis yang ada di tubuh leluhur tua. Ternyata leluhur tua keluarga Ji selama ini telah diduduki dan dikendalikan oleh seorang iblis alien. Penatua Agung saat ini telah keluar dan kembali bertemu dengan 2 penjaga itu. Apakah Ji Hongchen sudah ada di sini? Kata Penatua Agung bertanya. Belum, tapi seharusnya sebentar lagi, kata salah satu penjaga. Setelah Hongchen datang, biarkan dia pergi untuk menemuiku, kata Penatua Agung. Ya, baik. Pada saat ini, Qin bersila menutup matanya dan mengamati sekitar. Batasan bisa ia langgar, dan penjaga di luar juga nampaknya tidak terlalu kuat bisa untuk Qin lumpuhkan. Satu-satunya masalah adalah rasa diawasi ini. Untuk menghilangkan pemantauan ini, Qin harus menyerap habis kristal darah itu. Waktu terus berlalu. Di hari kedua akhirnya Qin telah menyerap kristal darah sepenuhnya. Dan perasaan pemantauan telah menghilang. Ini waktunya. Saat ini tengah malam. Setelah perasaan pemantauan benar-benar menghilang, Qin menghancurkan pembatas dan keluar dari kamar batu. Menurut pemantauan Qin 1 hari ini, di tengah malam sedikit penjaga yang akan menjaga. Dan ini satu-satunya kesempatan bagi Qin untuk keluar. Dengan menggunakan kehampaan, Qin keluar. Qin sudah hampir seperti kucing hitam bisa bersembunyi di kehampaan. Qin bersembunyi di langit dalam kehampaan di sekitar kastil. Sekarang prioritasnya adalah untuk menemukan posisi Jiruyu. Tapi yang membuat Qin bingung, di mana Jiruyu? Karena Jiruyu dikurung pasti tidak ada di sini. Namun di saat itu tiba-tiba 2 penjaga lewat dan berkata, Ji Hongchen sudah tiba, ayo kita beritahu dia untuk segera menemui Penatua Agung. Apa, Ji Hongchen? Itu kan bibinya Jiruyu. Apabila kalian masih ingat, Qin pernah bertemu dengan Ji Hongchen pada saat di perjalanan menuju langit utara dulu. Tapi untuk apa Ji Hongchen datang ke tanah leluhur? Jiruyu pernah mengatakan bahwa Ji Hongchen adalah salah satu orang yang sangat peduli padanya di keluarga Ji. Mungkinkah kedatangan Ji Hongchen untuk Jiruyu? Sebuah pikiran terlintas di benak Qin. Memikirkan hal ini, Qin langsung keluar dari kehampaan dan muncul di belakang 2 penjaga itu. Mata terlarang, sangkar penjara ilusi. Qin langsung melumpuhkan kedua penjaga itu. Setelah dilumpuhkan, kedua penjaga itu dengan cepat dibawa masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun. Setelah masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun, kedua penjaga itu bangun dan mendapati Qin di depannya. Siapa kamu?
Qin Chen mengabaikan kedua penjaga itu, kemudian dia mengambil orang berbaju hitam yang Qin Chen ambil dari kamp pelatihan jenius waktu itu. Di hadapan kedua penjaga itu, Qin Chen mencoba menghancurkan kutukan jiwa terlarang pada iblis itu. Iblis itu meraung kesakitan. Siapa orang ini? Dia menyiksa alien. Mata kedua penjaga itu penuh dengan kengerian. Qin Chen terus mencoba memecahkan kutukan jiwa terlarang pada iblis itu. Namun sayang gagal. Iblis itu berteriak, jiwanya meledak dan ditelan benih parasit. Itu masih gagal. Wajah Qin Chen jelek. Setelah sekian lama penelitian, dia masih gagal mematahkan kutukan jiwa terlarang di benak alien ini. Namun, itu hanya sedikit lagi, seharusnya hampir berhasil. Kemudian Qin Chen menarik salah satu penjaga dan mencoba memecahkan kutukan jiwa terlarang pada penjaga ini. Setelah beberapa saat, cuing! Akhirnya berhasil. Qin Chen sangat gembira, namun tiba-tiba wajah Qin Chen jelek lagi. Karena mendapati walaupun jiwa penjaga ini tidak meledak, tetapi dia menjadi bodoh, membuat Qin Chen kembali kecewa. Kemudian Qin Chen meraih penjaga terakhir. Kali ini harus berhasil, kata Qin Chen. Kali ini Qin Chen melakukannya dengan sangat hati-hati. Perlahan-lahan tapi pasti. Cuing! Akhirnya kali ini Qin Chen berhasil. Setelah itu, kemudian Qin Chen menanam segel penghancur jiwa kepada penjaga ini untuk memperbudaknya. Setelah diperbudak, penjaga ini langsung berlutut dengan hormat di hadapan Qin Chen. Ayo pergi. Qin Chen memakai baju penjaga lain dan menyamar sebagai penjaga, lalu menuju kamar Ji Hongchen. Dari penjaga yang diperbudak, sebenarnya Qin Chen sudah tahu di mana Jiruyu dikurung. Namun untuk masuk ke sana harus menggunakan sebuah token. Jadi hanya Ji Hongchen jawaban untuk bisa masuk ke sana. Sesaat kemudian keduanya telah sampai di kamar Ji Hongchen dan memberitahu Ji Hongchen bahwa Penatua Agung ingin bertemu. Ji Hongchen beranjak keluar dari kamarnya. Terlihat Ji Hongchen sangat cantik dan anggun. Saya harus mengakui keturunan keluarga Ji memang cantik-cantik. Entah itu Ji Hongchen, Jiruyu ataupun Jiruxing, semuanya cantik dengan pesona yang indah. Qin Chen dan satu penjaga membawa Ji Hongchen ke tempat Penatua Agung. Sesaat Qin Chen menempelkan jejak kekuatan mental pada Ji Hongchen untuk memata-matai. Sesaat kemudian mereka telah sampai di ruangan Penatua Agung. Tuan Hongchen, tolong. Qin Chen dan penjaga berdiri dengan hormat di luar pintu. Penatua, ini aku, kata Ji Hongchen dari luar. Hongchen, masuk, kata Penatua Agung. Setelah Ji Hongchen masuk, Penatua Agung langsung mengisolasi ruangan agar tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Ji Hongchen duduk di kursi lalu berkata, saya tidak tahu mengapa Penatua Agung memanggil Hongchen larut malam begini. Hongchen, seperti yang kita tahu, Ji Wuxu telah menyegel tanah terlarang keluarga Ji kita. Hanya Jiruyu yang bisa membuka segel itu karena dia adalah keturunan langsung Ji Wuxu. Alasan mengapa keluarga Ji kita sangat berkembang adalah karena leluhur bekerja sama dengan istana berkabut, kata Penatua Agung. Yah, Penatua, tapi mengapa kita harus memaksa Jiruyu, kata Ji Hongchen. Di luar, Qin Chen terus menajamkan kupingnya dan mendengar percakapan mereka berdua dengan pengekangan yang ditempelkan pada Ji Hongchen. Jiruyu adalah jenius paling berbakat keluarga Ji kita, apalagi dia memiliki fisik bulan ilahi. Saya tidak ingin dia kenapa-kenapa, jadi kali ini apapun yang terjadi, kamu harus berhasil membujuk Jiruyu. Kalau tidak, leluhur sudah mengatakan jika Jiruyu tidak mau, dia akan mengesampingkan identitas Jiruyu. Seperti Ji Wuxu waktu itu yang mengkhianati keluarga dan akhirnya mati. Jika Jiruyu saat ini juga mengkhianati keluarga, dia akan berakhir seperti Ji Wuxu. Hongchen, ingatlah kata-kata saya ini. Di luar mendengar percakapan ini, Qin Chen mulai mengerti apa yang terjadi. Ternyata tanah terlarang telah disegel oleh Ji Wuxu, dan yang dapat membukanya saat ini hanya Jiruyu. Tapi demi tanah terlarang ini, keluarga Ji benar-benar rela mengorbankan Jiruyu. Keluarga Ji macam apa ini? Qin Chen merasakan hawa dingin di hatinya dan sangat marah. Dan Ji Wuxu ternyata sebenarnya dibunuh oleh keluarga Ji ini. Tapi mengapa Jiruyu mengatakan Ji Wuxu jatuh di Dead Cannon?
apakah keluarga Ji sengaja menutupinya? Dan juga mengapa Ji Wuksu menyegel tanah terlarang dan bahkan rumput Rongdao ditempatkan di Gunung Daosan? Mengapa dia melakukan ini? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Qin Chen memiliki banyak pertanyaan di benaknya yang tidak bisa ia mengerti. Tetapi ini bukan waktunya untuk memikirkan banyak hal. Penatua itu telah mengatakan jika Jiruyu tidak setuju, dia akan dibawa pergi oleh ras iblis. Orang macam apa keluarga Ji ini? Tidak, hari ini apapun yang terjadi, Jiruyu harus diselamatkan. Qin Chen menyipitkan mata dan berkata dengan dingin. Baiklah Penatua, kalau begitu aku akan mencobanya, kata Ji Hongchen. Ini adalah token untuk membuka ruang kurungan. Pergi dan bujuk dia sekarang. Jika dia tidak menurut, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kata Penatua Agung seraya memberikan sebuah token. Ji Hongchen mengambil token dan keluar dari ruang batu. Kalian berdua bawa Hongchen ke ruang kurungan. Yah, baik Penatua. Qin Chen dan penjaga berbalik dan berjalan ke ruang kurungan. Ji Hongchen mengikuti. Token ada di tangan Ji Hongchen. Qin Chen menyipitkan matanya dan bertekad harus memperbudak Ji Hongchen. Tuan Hongchen, pergi ke arah sini. Qin Chen membawa Ji Hongchen ke tempat terpencil di kastil. Ji Hongchen menyadari bahwa ada yang salah dan berkata, Penjaga, apakah kalian salah jalan? Ini bukan arah ke area kurungan kan? Penjaga di sisi Qin Chen tersenyum dan berkata, Tuan Hongchen, Anda salah ingat. Area kurungan ada di sini. Tidak, ini bukan area kurungan. Kemana kalian berdua akan membawaku? Ji Hongchen tiba-tiba tenggelam dan waspada. Tuan Hongchen, sebenarnya Tuan Xianyi ingin bertemu denganmu, kata penjaga itu. Apa? Mengapa dia ingin bertemu denganku? Ji Hongchen bingung. Dia tahu Xianyi itu adalah iblis alien. Untuk apa dia bertemu dengannya? Namun di saat dia bingung, Qin Chen langsung bergerak tiba-tiba. Matanya menatap Ji Hongchen. Badai spiritual. Tidak baik. Ji Hongchen terkejut, ingin mundur, tapi sudah terlambat. Kekuatan jiwa Qin Chen telah menembus pikirannya. Ji Hongchen linglung dan langsung dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qiankun oleh Qin Chen. Namun beberapa penjaga di sekitar merasakan fluktuasi ini dan langsung datang ke arah Qin Chen. Untungnya Qin Chen dan penjaga itu bisa berkelit. Oke, jika tidak ada apa-apa, kami akan kembali berpatroli, kata beberapa penjaga itu. Mereka berbalik dan pergi. Setelah beberapa penjaga itu pergi, Qin Chen menghela napas lega, kemudian masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun. Kamu siapa? Di mana ini? Ji Hongchen telah pulih dari kepusingannya dan langsung berteriak kepada Qin Chen. Qin Chen mengabaikan Ji Hongchen, mengeluarkan kekuatan jiwanya dan mulai mencoba memperbudak Ji Hongchen. Wah, ternyata Ji Hongchen ini tidak memiliki kutukan jiwa terlarang, kata Qin Chen. Tanpa adanya kutukan jiwa terlarang, secara alami mudah bagi Qin Chen untuk memperbudak Ji Hongchen. Setelah segel berhasil dibentuk, segera segel pengacur jiwa itu ditanam di tubuh Ji Hongchen. Cuing! Sesaat kemudian Ji Hongchen menjadi tenang dan lalu dengan hormat membungkuk kepada Qin Chen. Sikap arogan dan sikap acuhnya tidak lagi ada, seperti anjing kecil yang telah dijinakkan. Baiklah, ayo bawa aku menemui Jiruyu. Ya, baik tuan. Kemudian keduanya keluar dari cakram Gyo Qiankun dan buru-buru bergegas menuju area kurungan. Sesaat kemudian mereka telah sampai di area kurungan. Di luar area kurungan ada beberapa penjaga yang kuat. Kami datang untuk melihat Jiruyu atas perintah Penatua Agung, kata Ji Hongchen seraya mengangkat tangannya dan mengeluarkan token. Namun Qin Chen dan satu penjaga tidak diizinkan masuk oleh penjaga area kurungan itu. Namun dengan bantuan Ji Hongchen akhirnya Qin Chen dan satu penjaga itu diizinkan masuk. Kemudian ketiganya berjalan masuk ke area kurungan. Scene berpindah di kedalaman area kurungan. Terlihat Jiruyu sedang dikurung. Mengapa? Mengapa para leluhur melakukan hal ini? Mengapa mereka bekerja sama dengan ras iblis alien? Setelah dia mengetahui hal ini, Jiruyu tidak bisa menerimanya. Dia jelas tahu kekejaman iblis alien di alami kuno. Setelah dia kembali ke keluarga Ji,
dia meminta untuk keluarga Ji bergerak dan menyerang istana berkabut. Namun tidak disangka keluarga Ji-nya bekerja sama dengan ras iblis dan berkolusi dengan istana berkabut. Kebenaran ini sangat membuatnya terpukul. Dia ingin membalas dendam atas Qin-Chen yang dianggap telah mati oleh iblis alien di alam Yukuno. Namun siapa sangka keluarga Ji-nya bekerja sama dengan ras iblis alien. Bahkan leluhur ingin dia membuka tanah terlarang keluarga Ji. Jelas Jiruyu menolaknya, dia tidak ingin tanah terlarang keluarga Ji-nya jatuh ke tangan iblis alien. Saat ini tiba-tiba pintu terbuka dan Jiruyu melihat 3 sosok datang. "Jiruyu, apakah kamu tidak melihatku?" kata Ji Hongchen. "Bibi, ternyata itu kamu." Jiruyu tiba-tiba senang, namun tiba-tiba dia jelek lagi. "Bibi, jika kamu juga datang ke sini hanya untuk membujukku, maka itu hanya akan sia-sia. Lebih baik kamu kembali saja," kata Jiruyu. Namun melihat bibinya itu, tiba-tiba Jiruyu teringat dengan Qin-Chen. Pada saat di warisan pedang iblis, mereka berdua terjebak di lantai 7 menara pedang. Mengapa aku dan Qin-Chen tidak terjebak saja di lantai 7 untuk selamanya dan tidak bisa keluar? Mungkin itu akan sangat bagus. Jiruyu tersenyum, namun tiba-tiba menangis lagi. "Jiruyu." Ji Hongchen memandang Jiruyu dan melihat air mata jatuh dari sudut matanya. "Aku tegaskan, jika Bibi di sini untuk membujukku, tolong kembali saja Bibi. Aku tidak ingin mengecewakanmu. Dalam hatiku kamu selalu menjadi orang yang paling menyayangiku. Aku tidak ingin bertengkar denganmu." Jiruyu berkata dengan terseduh-seduh, air matanya terus menetes. "Gadis bodoh, orang seusiamu tidak boleh lagi menangis. Nanti cantikmu hilang." Sebuah suara terdengar di telinga Jiruyu. Suara itu sangat akrab, tapi langsung membuat wajah Jiruyu berubah dan terkejut. "Qin-Chen." Tidak, siapa itu?" Jiruyu tiba-tiba berdiri, menoleh pria berjubah di belakang Ji Hongchen dengan ekspresi terkejut, lalu bertanya dengan gemetar, "Bahkan kamu tidak mengenali suaraku?" Qin-Chen berjalan maju dari belakang Ji Hongchen, lalu memandang Jiruyu seraya tersenyum. "Kamu?" Jiruyu menatap Qin-Chen dengan kegembiraan yang tak terlukiskan, keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Semua jenis emosi di hatinya meletus begitu saja. Air mata tidak terbendung lagi dan mengalir dengan gila. "Gadis bodoh, kenapa menangis lagi? Kamu tidak terlihat cantik jika menangis." Qin-Chen menyentuh pipi Jiruyu dan mengusap air matanya. Jiruyu tidak bisa berkata-kata, penuh dengan rasa ketidakpercayaan. Hanya air mata yang terus mengalir dan dia tidak bisa menghentikannya. "Maaf, aku terlambat." Qin-Chen mengusap rambut Jiruyu. Dia sangat marah melihat kondisi Jiruyu. Berapa banyak tekanan yang telah ia alami dan berapa banyak penderitaan yang telah ia lewati. "Ini, mungkinkah benar-benar kamu?" Jiruyu berkata, tubuhnya gemetar dan jatuh ke pelukan Qin-Chen. "Kamu tidak mati. Kamu benar-benar tidak mati." "Iya, ini aku. Aku tidak mati. Aku di sini untuk menyelamatkanmu." Qin-Chen memeluk Jiruyu dengan erat. Pada saat ini dia tidak memiliki pikiran lain. Dia hanya ingin memeluk wanita ini. Di masa lalu Qin-Chen selalu berpikir bahwa cintanya kepada Jiruyu hanyalah cinta seorang kakak kepada adiknya. Tapi sekarang Qin-Chen menyadari bahwa dia salah. Wanita ini telah mengambil posisi tertentu di dalam hatinya. "Oke, jangan membuang waktu lagi. Ayo, kita harus segera pergi dari sini." Segera Qin-Chen memasukkan Jiruyu ke dalam cakram giok Qiankun. Setelah itu Qin-Chen meletakkan mayat iblis alien yang jatuh sebelumnya dan memakaikan pakaian Jiruyu kepada mayat itu, lalu membaringkannya di dalam kurungan. "Ayo pergi." Ketiganya keluar dari area kurungan. "Tuan Ji Hongchen, apakah kamu sudah selesai?" tanya penjaga di pintu masuk. "Hah, bagaimana menurutmu? Jiruyu benar-benar keras kepala. Kalian teruslah menjaga. Saya akan datang lagi besok." Ji Hongchen mendengus dingin dan pergi dari sana. Dan selanjutnya Qin-Chen buru-buru pergi meninggalkan kastil. Tidak lama setelah Qin-Chen pergi, seorang iblis yang dipanggil Raja Panah datang ke area kurungan.
Dia datang karena merasakan napas aneh di sini. Siapa yang datang ke sini sebelumnya? Raja Panah bertanya kepada penjaga. Itu adalah Ji Hongchen dan 2 penjaga. Dia datang atas perintah Penatua Agung untuk membujuk Jiruyu, kata penjaga itu. Merasakan ada yang aneh, Raja Panah masuk ke dalam area kurungan dan melihat Jiruyu terbaring. Tidak, itu bukan Jiruyu. Kekuatan ilahi Raja Panah menyapu dan itu bukan Jiruyu. Membuatnya seketika marah. Aura pembunuh merembes keluar dan dia bergegas mengejar Ji Hongchen. Pada saat ini Qin Chen sudah sampai di dinding kastil. Saat ini terlihat banyak sekali penjaga yang berpatroli di sana. Tiba-tiba langit di luar kastil menyala. Semua penjaga langsung terfokus ke sana. Seseorang ingin melarikan diri. Banyak penjaga yang berpatroli langsung bergegas ke arah fluktuasi itu berasal. Sialan, mengapa ada batasan di atas batasan? Qin Chen terkejut mendapati setelah ia menghancurkan batasan leluhur keluarga Ji, ternyata masih ada batasan ras alien yang ia tidak sadari sebelumnya. Dan akhirnya posisinya diketahui. Sial, tidak bisa melarikan diri, kata Qin Chen. Sesaat kemudian para penjaga telah sampai dan langsung mengepung Qin Chen. Ji Hongchen, apa yang kamu lakukan? Kata penjaga itu. Saya diperintahkan oleh Penatua Agung untuk keluar. Ada hal-hal penting yang harus segera diurus. Cepat buka jalan, kata Ji Hongchen. Maaf Tuan Ji Hongchen, itu tidak bisa kami lakukan. Tolong Tuan Ji Hongchen untuk menunggu. Saya akan mengirim orang untuk menghubungi Penatua Agung untuk mengkonfirmasinya, kata penjaga itu. Tidak, ini sangat mendesak. Cepat biarkan kami pergi, kata Ji Hongchen. Hentikan mereka. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Mereka membawa Jiruyu pergi, cepat hentikan mereka. Terlihat Raja Panah melesat dari kejauhan. Tidak baik, itu iblis alien yang kuat. Qin Chen terkejut. Tidak, untuk saat ini tidak bisa melarikan diri. Harus kembali. Qin Chen memahami situasinya dan berbalik. Hentikan mereka. Para penjaga itu langsung menyerang ke arah Qin Chen, mencoba menghentikan Qin Chen. Pedang muncul di tangan Qin Chen dan langsung menebas ke arah para penjaga. Satu tebasan 5 orang penjaga langsung terhempas. Ilmu pedang macam apa ini? Penjaga itu terkejut. Di kejauhan Raja Panah sudah hampir sampai. Dari kejauhan tentakel hitam keluar darinya dan menyerang ke arah Qin Chen. Penjaga di sisi Qin Chen langsung dikendalikan dan memblokir tentakel hitam itu. Dan Qin Chen langsung meledakkan penjaga itu. Boom! Fluktuasi ledakan bergema. Di saat ledakan itu, Qin Chen tiba-tiba memasukkan Ji Hongchen ke dalam cakram giok Qian Kun. Qin Chen kemudian menggunakan aturan ruang dengan ekstrim dan seluruh sosok Qin Chen menghilang secara langsung di atas kastil. Nampak Xianyi juga sampai di sana. Di mana orangnya? Seru Xianyi. Tuan Xianyi, orangnya telah menghilang. Raja Panah langsung meraung marah. Orang itu benar-benar menghilang di bawah mata kepalanya. Pergi dan cari, cepat. Kemudian semua orang bergegas mencari dengan panik. Mereka yakin orang itu masih di sekitar sini. Penatua Agung yang mendapat kabar ini seketika terkejut. Dia berkata, mustahil. Saat ini seluruh ahli yang ada di kastil kuno serentak bergerak mencari inci demi inci, ruangan demi ruangan, mencari di seluruh kastil dengan gila. Aku ingin melihat kemana kamu akan pergi. Iblis itu mendengus. Seluruh tanah leluhur ini memiliki banyak batasan dan penghalang. Bahkan jika ahli martel emperor tahap akhir yang telah menguasai ruang tidak akan bisa keluar. Dan ketika semua ahli di kastil sedang mencari dengan panik, sesosok tiba-tiba muncul di kamar batu tempat orang yang akan dibaptis. Itu adalah Qin Chen. Sial, aku tidak bisa lari. Aku hanya bisa menyembunyikannya dulu. Qin Chen dengan cepat kembali ke kamarnya, memakai pakaiannya sendiri, lalu bersila di tempat tidur dan dengan cepat memulihkan batasan yang sebelumnya dirusak olehnya. Dan segera kekuatan pengintaian itu kembali menyapu ke kamarnya. Untungnya Qin Chen telah membersihkan semuanya, dan mata yang menyapu itu tidak menemukan kelainan apapun. Semua orang keluar. Sebuah teriakan terdengar diikuti dengan serangkaian langkah kaki. Ada apa di luar? Sangat berisik.
Tidak bisakah membiarkan saya beristirahat dengan tenang? Qin Chen berpura-pura baru saja terbangun, membuka pintu dengan ekspresi tidak senang dan berjalan keluar. Di sisi lain kamar Jiruri, Su Dongsen dan yang lainnya juga dibuka. Dan mereka juga keluar dengan ekspresi yang tidak senang karena diganggu. Apa yang terjadi? Ini belum waktunya pembaptisan kan? Kenapa berisik sekali? Semua orang berjalan keluar dan berkata, namun setelah melihat bahwa semua area telah dikelilingi oleh banyak sekali penjaga, semua orang terkejut dan menyadari bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Terutama para penjaga ini dengan wajah sangat marah. Jika bukan karena peristiwa besar, itu tidak akan terlihat seperti ini. Semua ruangan digeledah, kamar-kamar batu juga digeledah. Senior, apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahuku? Jiru Guang berjalan keluar lalu bertanya. Bukan apa-apa, hanya saja beberapa kecelakaan yang tak terduga telah terjadi di tanah leluhur, kata penjaga itu. Apakah benar hanya karena ini? Semua orang saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Saat ini Qin Chen terkejut mendapati banyak ahli martel emperor yang ada di sini. Sebenarnya, seberapa mengerikan kekuatan tersembunyi keluarga Ji selama bertahun-tahun ini? Ahli martel emperor sebanyak ini, bukankah itu hampir melebihi kekuatan utama? Sesaat kemudian Penatua Agung, Raja Panah dan lainnya juga datang ke sana. Melihat Penatua Agung, Jiruli langsung bertanya, Penatua, sebenarnya apa yang terjadi? Penatua Agung tersenyum dan berkata, sesuatu telah terjadi barusan, tapi ada kabar baik untuk kalian. Ada sedikit kecelakaan barusan yang menyebabkan tanah leluhur ditutup sepenuhnya. Untuk mencegah semua orang dalam bahaya, leluhur memutuskan untuk membiarkan semua orang pergi ke pembaptisan sekarang. Mendengar pembaptisan akan dilakukan sekarang, wajah Qin Chen tiba-tiba jelek. Namun wajah Jiruri, Su Dongsen dan yang lainnya nampak bersemangat. Hahaha, bagus. Leluhur bijaksana. Ayo pergi. Di bawah pemimpin jalan Penatua Agung mereka sampai di sebuah ruangan. Jiruri, Jiru Guang dan putra keluarga Ji lainnya, kalian akan dibaptis di ruangan ini. Setelah Jiruri dan lainnya masuk, Penatua Agung kemudian menutup pintu dan mengisolasi ruangan. Sisanya, ikuti aku. Kalian akan berada di ruangan batu yang lain. Penatua Agung berkata sambil tersenyum dan kemudian terus memimpin jalan. Apa yang harus dilakukan? Di antara orang-orang, Qin Chen sangat cemas ingin melarikan diri, tapi tidak ada peluang untuk kabur. Ada Raja Panah, Penatua Agung dan bahkan banyak ahli lainnya. Bahkan jika Qin Chen mengeluarkan semua kemampuannya, tidak akan bisa melarikan diri. Sesaat kemudian mereka telah sampai di ruangan batu lainnya. Kemudian Raja Panah membuka pintu, dan ruangan terbuka memancarkan hawa dingin. Semuanya, ini adalah tempat di mana kamu akan dibaptis. Kami akan menunggu di luar pintu sampai kalian menyelesaikan baptisan, kata Raja Panah seraya tersenyum. Namun senyum ini terlihat sangat dingin di mata Qin Chen. Penatua, mengapa saya merasa ada hawa dingin dari ruangan ini yang membuat saya tidak nyaman? Qin Chen tidak bisa menahan diri lagi dan langsung bertanya. Wajah Su Dongsen dan yang lainnya juga nampak ragu, karena mereka juga merasakan ketidaknyamanan ini. Itu terbuat dari batu Xuanming yang memiliki efek dingin. Wajar jika kalian merasa sedikit tidak nyaman. Saya harap kalian bisa mengerti, kata Penatua Agung seraya tersenyum. Oh, begitu. Su Dongsen mengangguk dan langsung berjalan maju memasuki ruangan. Setelah Su Dongsen masuk, yang lainnya juga satu persatu berjalan masuk. Hanya menyisakan Qin Chen yang masih berdiri di pintu. Aku harus melarikan diri, tapi bagaimana caranya? Qin Chen bergumam dengan wajah cemas. Namun bagaimanapun dia mengamati. Ini benar-benar tidak ada jalan keluar. Sepertinya hanya jalan buntu. Adik Tiniu, ada apa? Apakah kamu tidak ingin melihat Jiruyu? Setelah pembaptisan selesai, saya akan membawamu untuk bertemu dengan Jiruyu. Mengapa kamu belum masuk? Kata Penatua Agung.
Tapi Penatua Agung, saya selalu merasa bahwa aura di ruangan batu ini sangat tidak nyaman, kata Qingchen. Dan dia merasa Penatua Agung lebih berbahaya. Jiruyu telah ada di tangannya, tapi Penatua Agung masih saja membohonginya. Tidak nyaman, adik kecil, apakah kamu sedang sakit? Apakah kamu ingin aku memeriksa tubuhmu? Kata Raja Panah dengan sedikit curiga. Hahaha, tidak perlu. Mungkin itu hanya perasaanku saja, kata Qingchen seraya tertawa masam. Lalu mau tidak mau akhirnya dia hanya bisa masuk ke dalam ruangan. Cuing. Setelah Qingchen masuk, pintu ruangan batu tiba-tiba jatuh dan benar-benar tertutup. Wah, naluri anak ini sangat tajam. Penatua, kali ini kamu benar-benar membawa seorang jenius ke sini. Leluhur pasti sangat puas. Tapi seberapa puas pun, fakta bahwa kamu membiarkan Jiruyu melarikan diri membuat leluhur sangat marah. Ingat untuk mengurus masalah ini. Jika tidak, kata Raja Panah. Ekspresi Penatua Agung sedikit jelek dan berkata, jangan khawatir, saya tahu situasinya. Bagus. Raja Panah mencibir, tidak memberikan wajah apapun kepada Penatua Agung. Saat ini situasi di dalam ruangan batu sangat dingin. Apakah ini tempat untuk dibaptis? Lalu di mana cairan pembaptisan? Su Dongsen dan yang lainnya saling memandang dan merasa sangat bingung. Hanya Qingchen yang memandang sebuah altar yang ada di tengah. Altar itu memancarkan aura dingin dengan energi sihir hitam. Dan seketika altar itu menghembuskan kekuatan dingin yang membuat semua orang langsung pusing. Disusul dengan berbagai tawa aneh yang terdengar. Jie jie jie. Tempat apa ini? Ini bukan tempat untuk pembaptisan. Semua orang merasa pusing yang amat sangat menyakitkan. Tidak peduli seberapa bodoh mereka, mereka dapat mengerti bahwa ini bukan tempat untuk pembaptisan. Apa ini? Qingchen juga pusing, seolah-olah pikirannya akan meledak. Dia merasa napas iblis alien yang mengerikan perlahan-lahan pulih di altar dan akan segera keluar. Lao Yuan. Segera Qingchen membangunkan Lao Yuan yang ada di cakram giok Qiankun. Kucing hitam tidak ada di sana, sekarang hanya Lao Yuan yang bisa menjawabnya. Ketika Qingchen berkomunikasi dengan Lao Yuan, Jiruyu dan Ji Hongcheng juga melihat segala sesuatu yang terjadi di luar dan wajah mereka terkejut. Nah, kamu memanggilku? Kata Lao Yuan. Dia bangun dari tidurnya dan matanya langsung tertuju kepada altar di tengah-tengah ruangan batu. Dan tiba-tiba dia terkejut. Altar reinkarnasi. Ternyata itu altar reinkarnasi. Nah, di mana ini? Lao Yuan berkata dengan kaget. Altar reinkarnasi, apa itu? Tanya Qingchen. Altar reinkarnasi adalah sarana kelahiran kembali bagi iblis alien. Setelah iblis alien mati, sebenarnya jiwanya tidak mati, tapi jiwanya disegel di dunia ini. Dan dengan altar reinkarnasi ini, jiwa iblis alien dapat dimurnikan, mengambil alih tubuh dan bereinkarnasi. Ini adalah ritual yang sangat penting bagi iblis alien, kata Lao Yuan dengan sungguh-sungguh. Dia juga mengatakan bahwa yang dapat mendirikan altar reinkarnasi adalah Raja Iblis. Apa Raja Iblis? Maksudmu ada Raja Iblis di sini? Kata Qingchen dengan terkejut. Sosok Raja Iblis adalah sosok yang sangat menakutkan di ras iblis alien. Waktu itu di alam rahasia iblis surgawi, Qingchen menemukan mayat Raja Iblis. Tetapi walaupun hanya mayat, itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bisa dibayangkan seberapa mengerikan itu. Saya hanya mengatakan bahwa hanya Raja Iblis yang dapat menciptakan altar reinkarnasi. Bukan berarti bahwa di sini ada Raja Iblis, kata Lao Yuan. Qingchen menghela napas sedikit lega. Lalu bagaimana cara untuk menghancurkan altar reinkarnasi ini? Tanya Qingchen. Sulit, kecuali saya turun tangan secara pribadi. Tapi itu akan menghabiskan seluruh kekuatan saya. Dan juga akan memperingatkan pendiri altar ini. Saya khawatir kamu malah akan semakin berbahaya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kata Qingchen. Dia sebenarnya memiliki benih parasit, tidak mungkin bagi iblis manapun untuk menduduki tubuhnya. Tapi pada akhirnya dia akan menjadi satu-satunya dan pada saat itu dia juga akan dalam bahaya. Altar itu tidak perlu dihancurkan. Jiwa iblis alien bagi kalian manusia memang itu adalah bahaya.
Tapi bagi binatang sumber kuno seperti saya, itu adalah vitamin, kata Lao Yuan dengan tawa yang menyeringai. Vitamin? Qin Chen tertegun. Mungkin kamu tidak tahu iblis alien dapat menelan binatang sumber untuk meningkatkan kekuatan. Dan sebaliknya, binatang sumber saya juga dapat menyerap jiwa iblis alien untuk meningkatkan kekuatan. Nah, kamu tidak perlu khawatir dan lihat saja, kata Lao Yuan dengan senang. Benarkah? Qin Chen tidak punya cara lain. Dia hanya bisa membiarkan Lao Yuan mengambil tindakan. Tidak apa-apa untuk membuat keributan besar. Benar saja, sesaat kemudian banyak roh iblis hitam yang sangat menakutkan terbang keluar dari altar. Jie, tubuh manusia. Sosok roh-roh itu menyeringai. Apa-apaan ini? Su Dongzhen dan yang lainnya terkejut. Mereka ingin melawan, namun sia-sia. Mereka hanya bisa menyaksikan roh-roh itu satu persatu melesat ke arah mereka. Keluar gaji, sialan, hina. Mereka binatang, benar-benar ingin mengorbankan kita. Semuanya menjerit putus asa satu demi satu. Suara menjerit putus asa terdengar satu demi satu. Salah satu roh iblis yang sangat kuat menuju ke Qin Chen. Jie. Meskipun tubuh ini memiliki basis kultivasi terendah, ia memiliki bakat terkuat. Itu milik iblis ini. Iblis itu menyeringai sangat bersemangat dan langsung masuk ke dalam benak Qin Chen. Jie. Tidak disangka jiwa anak ini sangat kuat. Setelah diduduki, kekuatan iblis ini akan banyak pulih. Nampaknya Tuhan juga membantu saya. Iblis itu berkata dengan senang di dalam lautan jiwa Qin Chen. Namun tiba-tiba sering benih parasit muncul. Apa benih parasit? Bagaimana bisa ada benih parasit di tubuh orang ini? Iblis itu terkejut buru-buru melesat keluar. Namun di saat itu Lao Yuan di dalam cakram giok bergerak. Kekuatannya menyebar keluar dari cakram giok. Ini kekuatan binatang sumber. Dari mana kekuatan binatang sumber ini berasal? Roh jiwa iblis alien itu ketakutan, menjerit, dan tiba-tiba langsung meledak. Hahaha, enak, nyaman. Lao Yuan bersemangat, lalu kekuatannya menyapu roh-roh lainnya. Tidak, ini kekuatan binatang sumber. Dari mana asalnya? Mengapa ada binatang sumber? Roh-roh jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya berteriak, terkejut dan ketakutan. Mereka kemudian ditarik ke dalam cakram giok dan diserap oleh Lao Yuan. Kekuatan jiwa yang telah dimurnikan sebagian kecil diberikan Lao Yuan kepada Qin Chen dan juga Jiruyu. Hahaha, nah ini berkatmu. Lao Yuan ini juga akan memberimu sebagian, kata Lao Yuan. Bagaimanapun dia ada di sini berkat Qin Chen, jadi dia tidak bisa makan sendiri. Dalam sekejap banyak roh-roh jiwa iblis alien ditelan oleh Lao Yuan. Tidak sampai di situ, altar reinkarnasi terus mengeluarkan roh-roh jiwa iblis, membuat Lao Yuan sangat senang dan terus menyerap jiwa-jiwa iblis itu. Dapat dilihat aura di tubuh Lao Yuan menjadi semakin kuat. Ini makanan besar. Dia menjadi sangat bersemangat. Hahaha, nah sangat bagus. Yang dikatakan Xiao Hei ternyata benar. Mengikutimu akan ada banyak manfaat, kata Lao Yuan. Beberapa saat kemudian akhirnya altar reinkarnasi redup dan tidak mengeluarkan roh jiwa iblis lagi. Hahaha, Lao Yuan tertawa. Tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dan kekuatan jiwa Qin Chen juga nampak ditingkatkan. Jiruyu dan Jeong Chen juga nampak memiliki peningkatan. Setelah altar reinkarnasi berhenti, suasana dingin di ruang batu juga menghilang, dan orang-orang yang sebelumnya kehilangan akal sehatnya pun sekarang mulai sadar dan bangun. Setelah bangun, mereka menyadari bahwa mereka masih selamat. Wajah mereka nampak senang. Seseorang baru saja membantu kita. Siapa itu? Semua orang menoleh-noleh. Sebelumnya mereka jelas merasa bahwa mereka akan dibawa pergi. Namun di saat krisis itu, sebuah kekuatan yang sangat kuat muncul.
mengusir iblis alien dan menyelamatkan mereka. Siapa itu? Siapa yang membantu kita? Su Dongseng dan yang lainnya nampak penuh ekstasi. Tapi segera setelah itu ekspresi kemarahan terpancar dari wajah mereka. Keluar gaji sialan, bahkan membuat jebakan seperti ini untuk menipu kita. Yang disebut pembaptisan tidak lain hanya membiarkan iblis alien membawa kita. Ini sangat kejam. Su Dongseng tiba-tiba melirik orang asli keluar gaji yang ada di sana dengan niat membunuh. Tuan Su Dongseng, tolong. Kami juga sama seperti kalian. Kami juga korban. Keluar gaji memang sangat kejam. Mereka marah, walaupun mereka bukan putra langsung keluar gaji, tapi mereka juga anggota dalam keluar gaji. Dan selama bertahun-tahun, mereka selalu melakukan segalanya untuk keluar gaji. Tapi, bagaimana keluar gaji memperlakukan mereka? Air mata jatuh dari mata mereka. Keluar gaji benar-benar sangat kejam. Semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata seseorang. Mereka marah, namun mereka kembali takut. Penatua dan yang lainnya ada di luar. Jika pintu dibuka dan mereka masih sehat, bukankah mereka hanya bisa mati atau kembali akan dirasuki? Pikiran ini muncul di benak semua orang. Selama kita menghancurkan altar ini, mungkin kita tidak akan dirasuki lagi, kata Qin Chen. Akhirnya semua orang bersama-sama menyerang altar untuk menghancurkannya. Pada saat berikutnya, Qin Chen dan Lao Yuan juga melayangkan serangannya ke arah altar. Setelah serangan Lao Yuan dan Qin Chen jatuh, altar itu langsung retak dan hancur. Setelah menghancurkan altar, wajah semua orang nampak senang. Tetapi segera setelah itu, wajah semua orang kembali jelek lagi. Bahkan jika mereka sudah menghancurkan altar, mereka pasti akan ditangkap, lalu mungkin akan dipenggal. Semuanya, jika kalian ingin melarikan diri, itu tidak sepenuhnya mustahil. Sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar di ruangan batu. Siapa? Siapa yang berbicara? Semua orang menoleh-noleh ke sekeliling, mencoba mencari tahu sumber suara itu. Tidak perlu mencari, kalian tidak akan dapat menemukan saya. Orang tua ini telah menyelamatkan kalian sebelumnya. Apakah kalian lupa secepat itu? Semua orang terkejut. Salah satu dari mereka berkata, apakah kamu orang yang membunuh banyak iblis alien untuk kami barusan? Yah, benar, kata Lao Yuan yang berada di cakram giok. Senior, apakah ada cara lain bagi kita untuk melarikan diri dari sini? Ada, tapi ini juga tidak sepenuhnya berhasil. Saya akan membiarkan Anda semua memiliki aura iblis pada tubuh Anda, dan Anda berpura-pura seolah-olah telah dikendalikan iblis, sehingga Anda semua punya waktu untuk bereaksi dan melarikan diri, kata Lao Yuan. Mendapati bahwa tidak ada cara lain, semua orang akhirnya setuju. Walaupun mereka tidak tahu bisa lari atau tidak, tapi itu lebih baik daripada hanya diam. Setidaknya ada sedikit harapan untuk hidup. Segera Lao Yuan menyemburkan aura hitam, dan semua orang diselimuti aura iblis alien. Segera setelah itu pintu ruangan batu terbuka. Apa? Secepat ini? Raja Panah yang ada di luar cukup terkejut, karena biasanya memerlukan waktu 2 jam untuk iblis alien beradaptasi di tubuh barunya. Namun dia tidak mencurigai ini, dia hanya melihat banyak orang keluar dengan aura iblis alien yang kuat. Di antara kerumunan, Qin Chen ada di antara mereka. Melihat bahwa Penatua Agung tidak ada, Qin Chen sedikit menghela napas lega. Hanya ada Raja Panah, setidaknya kemungkinan lolos semakin meningkat. Semuanya, bagaimana rasanya dibangkitkan? Kata Raja Panah seraya tersenyum. Mendengar ini, semua orang nampak terdiam tanpa ekspresi. Melihat itu, Raja Panah mengerutkan kening, dia merasa ada yang salah. Tetapi semua orang itu nampak sangat gugup. Sampai ketika sebuah suara terdengar di benak mereka. Semuanya lari. Setelah mendengar ini, tanpa sepatah kata pun semua orang secara bersamaan langsung melesat bergegas keluar dengan panik. Raja Panah yang melihat itu heran. Apa yang terjadi dengan mereka? Kemudian dia memerintahkan bawahannya untuk mengejar mereka semua, sedangkan dia sendiri bergegas ke ruangan batu untuk mengecek. Di saat dia melihat bahwa altar reinkarnasi telah hancur, tiba-tiba dia meraung dengan marah. Tidak, altar reinkarnasi telah hancur. Bagaimana menjelaskan ini kepada ketua? Raja Panah sangat marah dan langsung melesat keluar.
Di jalan lorong dia melihat ada bawahannya yang jatuh. Bawahannya adalah ahli martel Emperor tahap tengah. Mengapa dengan mudah dikalahkan oleh ahli martel Emperor tahap awal? Ini tidak masuk akal. Apakah itu orang di belakang Ji Hongchen? Yah, itu pasti dia. Raja Panah semakin cepat mengejar. Di luar kastil dia melihat banyak dari jenius itu melesat ke segala arah, ingin melarikan diri dari kastil. Semuanya, hentikan mereka. Jangan biarkan satu orang pun melarikan diri. Pada saat kritis, Anda diperbolehkan untuk membunuh mereka, kata Raja Panah memerintahkan semua penjaga di sana. Yah, baik. Semua penjaga bergegas ke berbagai arah mengejar semua jenius itu. Saat ini Qin Chen telah sampai di langit dan berusaha untuk memecahkan batasan. Pada saat yang sama, beberapa penjaga menyerang ke arahnya. Qin Chen bertarung dengan penjaga seraya diam-diam memecahkan batasan. Namun Qin Chen tidak mengalahkan penjaga itu secara langsung, karena dia tidak ingin menarik perhatian iblis kuat seperti Raja Panah. Sementara para jenius lain saat ini ada beberapa yang telah ditangkap dan ada beberapa juga dipenggal karena melawan. Namun terlihat Su Dongseng memegang pedang hitam, bertarung dan memukul mundur banyak penjaga. Saat ini Raja Panah tidak gegabah, hanya memperhatikan semua jenius itu. Pihak lain datang ke sini bersama Ji Hongchen dan menyelamatkan Jiruyu, lalu menghancurkan altar inkarnasi. Pihak lain harus punya rencana yang matang. Dia harus mengamati dengan hati-hati. Dia tidak ingin salah menyerang. Saat ini ada beberapa yang ia curigai. Salah satunya adalah Qin Chen dengan basis kultivasi setengah langkah martel Emperor. Dia benar-benar mampu memblokir banyak penjaga. Yang lainnya adalah Su Dongseng dan dua ahli dari keluarga Ji. Di antara orang-orang ini, orang yang bersama Ji Hongchen pasti disembunyikan. Pada saat ini Penatua Agung melesat dari kejauhan dan muncul di sisi Raja Panah. Apa yang terjadi dengan iblis-iblis ini? Kata Penatua Agung. Apakah kamu tidak malu bertanya, siapa di antara orang jenius yang kamu bawa kali ini? Mengapa ada ahli kuat di antara mereka? Apakah kamu bahkan tidak tahu? Kata Raja Panah. Penatua Agung heran. Mustahil. Anda dapat menyimpan masalah ini dan menjelaskannya kepada leluhur. Saya katakan bahwa altar inkarnasi ras iblis kami telah hancur oleh orang yang kamu bawa ini. Di saat mereka berbincang, tiba-tiba dari arah lain, pertarungan Qin Chen dan para penjaga telah sampai ke titik kritis. Akhirnya, Qin Chen tidak bisa menahannya lagi, lalu mengeluarkan kekuatan aslinya dan segera penjaga itu terpenggal. Itu dia. Raja Panah langsung melesat ke arah Qin Chen. Wah, akhirnya aku menemukanmu, kata Raja Panah. Apa? Mengapa kekuatan banteng besi itu sangat kuat? Kata Penatua Agung. Dia terkejut. Dia baru mengerti bahwa mungkin identitas dia sebenarnya bukan dari pegunungan Luoxu. Di saat yang sama, Qin Chen juga berhasil memecahkan batasan dan bergegas keluar. Nah, apakah kamu ingin melarikan diri? Arai kepunahan 5 elemen, jalankan, kata Raja Panah. Segera cahaya 5 warna langsung menjerat Qin Chen. Wah, kamu orang yang mencoba lari dari sini bersama Ji Hongchen sebelumnya, kan? Hari ini, kamu tidak akan bisa lari. Mari kita bicara. Di mana Ji Hongchen dan kemana perginya Jiruyu? Kata Raja Panah. Oh, ternyata iblis itu telah membuat susunan batasan. Apakah dia pikir aku tidak bisa memecahkannya? Qin Chen berkata dalam hati. Kemudian dia menoleh kepada Raja Panah dan berkata, aku tidak tahu apa maksudmu dengan Ji Hongchen dan Jiruyu yang lari. Aku hanya tidak ingin dibawa pergi ras iblis alien itu. Jadi aku hanya bisa melarikan diri, kata Qin Chen. Setelah berbicara, sosoknya melesat dan menerobos arai 5 elemen itu. Masih berpura-pura, ini arai 5 elemen tingkat 9. Bahkan jika kamu ahli martel Emperor tahap akhir, kamu tidak akan bisa melarikan diri, kata Raja Panah. Segera sebuah tombak muncul di tangannya dan langsung dilayangkan ke arah Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen langsung mengeluarkan pedang karat misterius. Menghadapi Raja Panah ini, Qin Chen tidak berani ceroboh dan langsung menampilkan senjata dan teknik terkuatnya. Tombak hitam yang menerjang itu berubah menjadi naga api, mengaum dan menyapu ke arah Qin Chen. Qin Chen mengayunkan pedang karat. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu dan langsung menghancurkan serangan Raja Panah.
Bagaimana ini mungkin? Raja Panah terkejut. Orang ini hanya setengah langkah Martial Emperor, benar-benar memblokir serangannya. Apakah ada orang sesat seperti itu di antara manusia? Dan yang lebih membuatnya terkejut adalah setelah memblokir serangannya, Qin Chen bergegas melesat ke arai kepunahan 5 elemen dan menerobosnya. Tidak hanya dia mengetahui formasi ini, tapi dia juga dapat menemukan kelemahan formasi ini. Melihat itu, Penatua Agung juga nampak terpana. Dari kejauhan, Sudongsheng juga menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Apakah ini masih anak yang melawannya di markas keluarga Ji? Dengan kekuatan yang ditampilkan Qin Chen barusan, saya khawatir dia bisa terbunuh oleh 1 atau 2 serangan. Tapi waktu itu dia bertarung sengit, hanya karena lawan memiliki tujuan lain. Sudongsheng juga menyadari suara di ruang batu itu juga disamarkan oleh anak ini. Sesaat Sudongsheng merasa minder, berkecil hati, dan menderita kejutan besar di hatinya. Nah, jangan berpikir untuk melarikan diri. Raja Panah meraung, dia tidak bisa membiarkan pihak lain pergi di depan matanya. Jika tidak, dia tidak bisa lolos dari hukuman. Segera dia menyerang dengan kekuatan jiwa dan tombaknya juga dilayangkan lagi ke arah Qin Chen. Namun itu sia-sia. Qin Chen dengan mudah memblokir serangan-serangannya dan bahkan melayangkan serangan balik. Mengapa anak ini sekuat ini? Rahasia apa yang ada pada anak ini? Saat ini Qin Chen dengan cepat menerobos arai kepunahan 5 elemen. Akhirnya aku bisa pergi, kata Qin Chen. Dia menghela napas lega. Nak Qin Chen, hati-hati. Tiba-tiba suara Lao Yuan terdengar di benak Qin Chen. Apa? Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat serangan telapak tangan hitam pekat yang tiba-tiba muncul di langit. Duar! Telapak tangan itu langsung menghantam Qin Chen dengan keras. Qin Chen terhempas dari arai kepunahan 5 elemen kembali ke kastil lagi. Qin Chen jatuh dengan keras dan langsung memuntahkan darah. Di langit, tidak tahu kapan, seorang pria tua muncul, menghadap semua orang dengan acuh tak acuh. Aura tekanan orang ini sangat kuat. Bahkan Sudongsheng dan jenius lainnya terhempas hanya dengan auranya. Leluhur! Di bawah, para penjaga yang tak terhitung jumlahnya langsung berlutut di tanah. Bahkan Penatua Agung dan Raja Panah juga berlutut. Ini adalah leluhur tua keluarga Ji. Tidak baik. Qin Chen berkeringat dingin. Dia tidak menyangka leluhur tua keluarga Ji akan begitu kuat. Dihadapkan dengan Raja Panah dan Penatua Agung, Qin Chen memiliki harapan untuk bertarung. Namun dihadapkan dengan leluhur tua keluarga Ji, bagaimana saya bisa melarikan diri? Nah, kamu berani liar di tanah leluhur keluarga Ji saya. Tangan leluhur tua itu diangkat. Segera esensi senjati yang tak ada habisnya dalam kehampaan langsung mengembun, berubah menjadi telapak tangan hitam pekat dan langsung menyapu ke arah Qin Chen. Qin Chen mengalirkan kekuatan ruang kepada pedang karat. Seni pedang terkuat Qin Chen juga langsung ditampilkan, menebas. Telapak tangan itu terbelah dan hancur. Nah, kamu mengejutkanku. Di basis kultivasi setengah langkah, kamu telah mengendalikan kekuatan ruang ke tingkat seperti ini, kata leluhur tua. Kemudian dia menjulurkan tangannya. Segera arus udara hitam menyebar seperti tali yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah Qin Chen. Tidak baik. Sosok Qin Chen menghilang ke dalam kehampaan, mencoba menghindar dengan ruang. Tetapi sayangnya arus tali hitam itu nampaknya mampu menembus kehampaan, dan arus tali hitam yang tak terhitung jumlahnya itu langsung mengelilingi Qin Chen, menjeratnya, dan dia tidak bisa lari kemanapun. Bahkan sama sekali tidak bisa bergerak. Apa ini? Qin Chen dengan putus asa mencoba melarikan diri, namun sayang usahanya tetap gagal. Biarkan leluhur ini melihat rahasia apa yang kamu miliki. Pada usia seperti itu, tapi dengan kekuatan seperti itu, kata leluhur tua. Dia mengangkat tangannya dan Qin Chen langsung terseret. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mendesak keberadaan menakutkan yang ada di pedang karat? Qin Chen cemas, tapi begitu dia melakukan ini, hidupnya juga akan terancam. Selain itu, bahkan jika pedang karat misterius diaktifkan, itu mungkin tidak dapat membunuh leluhur tua keluarga Ji. Tapi jika tidak, begitu dia ditangkap oleh leluhur tua keluarga Ji, dia akan sepenuhnya berakhir. Selain pedang karat misterius, hanya Lao Yuan.
Lau Yuan, apa yang harus dilakukan? Tanya Qingchen kepada Lau Yuan di Cakram Giok. Jika Lau Yuan tidak bisa membantu, berarti hanya bisa mengaktifkan pedang karat misterius dan bertarung sampai mati. Aku bisa meminjamkan sebagian kecil kekuatanku kepadamu, tapi ingat, ini hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Gunakanlah waktu yang singkat itu untuk melarikan diri, kata Lau Yuan. Segera kekuatan mengerikan merembes keluar dari Cakram Giok dan mengalir ke dalam tubuh Qingchen. Qingchen merasa kekuatannya menjadi sangat kuat dan langsung menghancurkan tali-tali hitam yang menjeratnya, lalu terbang ke langit. Qingchen sama sekali tidak ingin melawan leluhur tua itu. Setelah terbang ke langit, dia buru-buru melesat bergegas keluar dari kastil. Apa? Melihat Qingchen yang tiba-tiba mematahkan belenggunya, leluhur tua itu terkejut. Bagaimana kekuatan anak ini tiba-tiba meningkat pesat? Nah, mau lari? Itu tidak mungkin. Segera leluhur tua kembali menyerang Qingchen. Di saat yang sama, serangan jiwanya mencoba menyerang Qingchen. Namun Qingchen dengan bantuan kekuatan dari binatang sumber kuno Lau Yuan dapat memblokirnya. Sesaat Lau Yuan juga merasakan aura iblis alien pada leluhur tua dan memberitahukannya kepada Qingchen. Apakah leluhur tua telah dirasuki iblis alien? Tapi saya merasa dia benar-benar manusia, kata Qingchen. Bukan dirasuki, tapi itu sepertinya melekat pada tubuhnya, kata Lau Yuan. Melihat serangannya diblokir, leluhur tua terkejut. Bahkan ahli martel Emperor tahap akhir biasa tidak mungkin bisa lolos dari serangannya dan mungkin akan terluka parah. Apalagi dia telah berkultivasi selama ratusan tahun ini dan kekuatannya sudah sampai ke titik yang menakutkan. Tapi sekarang, dia tidak bisa menjatuhkan seorang bocah setengah langkah martel Emperor yang kecil. Pasti ada rahasia pada tubuh anak ini, dan itu pasti rahasia besar. Aku harus mendapatkannya, kata leluhur tua. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan dan langsung mengorbankan sebuah bola berwarna darah. Segera bola mekar dan cahaya berwarna darah langsung menyelimuti seluruh tanah leluhur keluarga Ji, menutupi semuanya. Qingchen yang sedang bergegas menabrak cahaya darah itu, lalu terkejut mendapati cahaya darah ini sangat kuat, tidak bisa melewatinya sama sekali. Harta macam apa ini? Qingchen sangat terpojok. Kekuatan yang dipinjamkan dari Lau Yuan sangat terbatas. Begitu kekuatannya habis, maka dia akan tamat. Memotong. Qingchen menebaskan pedang karat. Cahaya pedang menyapu. Namun itu sia-sia. Hahaha. Mau memecahkan manik-manik laut darah leluhur ini? Itu sangat naif. Ini adalah harta yang telah dikorbankan lelaki tua ini selama ratusan tahun. Mau memecahkannya itu mustahil. Di dalam cahaya darah ini, kamu hanya bisa patuh menunggu untuk ditangkap. Lau Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Qingchen. Dia diselimuti lautan darah. Qingchen merasa seolah-olah dia terjebak di dalam rawa dan kekuatannya ditekan. Energi darah ini bisa membatasi kekuatan. Ini agak merepotkan, kata Lau Yuan. Jangan sia-siakan kekuatanmu. Di dalam manik-manik lautan darahku, kamu tidak akan bisa lolos, kata leluhur tua keluarga Ji. Dia berkata dengan bangga. Nah, tingkat kultivasimu terlalu rendah, tidak akan mampu menanggung lebih banyak kekuatanku, kata Lau Yuan. Apakah aku hanya bisa terjebak di sini? Kata Qingchen. Dia nampak cemas, matanya melirik sekeliling dan melihat bahwa seluruh tanah leluhur telah benar-benar diselimuti lautan darah yang tak ada habisnya. Dan hanya ada satu tempat yang dimana kekuatan darah ini tidak bisa menembusnya. Itu adalah tanah terlarang keluarga Ji. Dia teringat bahwa tanah terlarang keluarga Ji itu telah disegel oleh Ji Wuxu selama hampir 200 tahun. Dan tidak ada yang bisa memasukinya. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Qingchen. Lau Yuan, aku punya sebuah cara. Sesaat selanjutnya, kamu gunakan seluruh kekuatanmu untuk menerobos lautan darah ini. Dan aku akan bergegas ke tanah terlarang di depan. Selama kita bisa masuk ke dalamnya, kita akan aman, kata Qingchen. Tanah leluhur keluarga Ji. Tapi, apakah kamu yakin bisa memasukinya? Ingatlah, jika gagal, aku tidak memiliki kekuatan lagi untuk membantumu, kata Lau Yuan dengan sungguh-sungguh.
Selain itu, apakah ada cara lain? Kata Qin dengan senyum pahit. Yah, baiklah. Lao Yuan kembali menyalurkan kekuatannya sekali lagi kepada Qin. Nah, lakukan. Segera Qin diselimuti Bloodline petir dan memaksa keluar dari lautan darah. Leluhur tua keluarga Ji itu terkejut, buru-buru menyerang. Namun, Qin bergegas sangat cepat. Qin melesat sambil memblokir serangan leluhur tua, dan dalam sekejap Qin sudah dekat dengan pintu masuk tanah terlarang. Sesaat berikutnya, Qin akhirnya sampai di depan pintu masuk tanah terlarang. Segera sebuah batasan langsung bercahaya memblokir Qin. Ini larangan roda kehidupan dan kematian. Qin mengetahui larangan yang digunakan Ji Wuxu untuk menyegel tanah terlarang. Ini adalah metode yang didapat Ji Wuxu dari area tempat terlarang kuno. Dulu Ji Wuxu pernah mengeluarkannya dan mempelajarinya dengan Qin. Qin tahu larangan ini sangat kuat, bahkan hampir melebihi tingkat 9. Tidak heran, leluhur keluarga Ji tidak bisa memasuki tanah terlarang ini. Nah, kamu tidak akan bisa lari, menyerahlah, kata leluhur tua. Dia bergegas dengan cepat. Walaupun dia tahu betul Qin sebagai orang luar tidak mungkin untuk bisa memasuki tanah terlarang keluarga Ji. Tapi dia bergegas, tidak ingin kecolongan. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat Qin perlahan-lahan mampu masuk ke dalam tanah larangan dan melewati batasan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu dia tidak akan bisa dengan paksa melanggar batasan yang ditinggalkan Ji Wuxu. Tetapi anak ini benar-benar akan masuk. Bagaimana dia melakukannya? Jangan biarkan dia masuk. Leluhur tua membakar esensi darah. Tidak peduli apapun, anak ini harus dihentikan. Tidak, jangan. Aku ingin tubuh anak ini. Biarkan iblis ini membawanya pergi. Sebuah suara terdengar dari tubuh leluhur tua. Ini adalah pemimpin iblis alien yang melekat pada tubuh leluhur tua. Di saat dia melihat kekuatan dan bakat luar biasa yang dimiliki Qin, tiba-tiba dia bertekad untuk menduduki tubuh Qin. Oke, aku serahkan padamu. Kamu bisa mengambil alih tubuhnya, tapi rahasia anak ini akan menjadi milikku, kata leluhur tua. Jie, jangan khawatir. Aku pergi. Segera sebuah bayangan hitam keluar dari tubuh leluhur tua. Tuanku muncul. Seluruh iblis yang ada di sana langsung berlutut. Bahkan Raja Panah juga berlutut melihat iblis itu. Bayangan hitam itu menyelinap, melesat, dan langsung masuk ke dalam kepala Qin. Nah Qin, hati-hati. Dia alien yang hebat dari ras iblis, kata Lao Yuan. Dia memperingatkan. Namun di saat kata-kata itu jatuh, bayangan iblis itu telah masuk ke dalam lautan jiwa Qin. Qin merasa gelombang energi hitam memenuhi pikirannya. Jie, lautan jiwa yang kuat. Nah, kamu benar-benar mengejutkan kursi ini. Tubuhmu ini benar-benar memuaskan. Sebuah suara dingin yang bersemangat bergema di benak Qin. Kekuatan jiwa alien ini sangat kuat. Qin merasakan kekuatan jiwa yang sangat kuat memasuki jiwanya untuk pertama kalinya. Dan dengan marah, Qin segera mengaktifkan benih parasit dan cuing. Di langit lautan jiwa Qin, sebuah benih emas muncul dan mekar dengan cahaya keemasan. Apa? Benih parasit emas? Sosok jiwa iblis yang masih gembira tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan melihat benih parasit meledak. Dengan cahaya keemasan langsung menyelimuti sosoknya. Sial, mengapa anak ini memiliki benih parasit pada tubuhnya? Sosok jiwa iblis itu meraung dan meledak, lalu keluar dari jeratan cahaya emas. Setelah itu sosoknya melesat dengan sangat cepat dan bergegas keluar dari jiwa Qin. Begitu cepat bahkan Qin tidak bisa menangkapnya. Sosok bayangan hitam itu melintas dan kembali melekat ke dalam tubuh leluhur tua keluarga Ji lagi. Kenapa kamu kembali lagi? Kata leluhur tua dengan sedikit marah. Aku, sial, ada benih parasit emas di tubuh anak ini. Dia adalah orang terpilih dari klan saya. Sial, mengapa aku harus bertemu dengan hal semacam ini? Kata sosok bayangan hitam itu dengan marah. Kali ini dia menderita kerugian besar. Tidak hanya gagal mendapat tubuh Qin, akan tetapi untuk melarikan diri dari benih parasit, ia meledakkan sepertiga jiwanya dengan paksa. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Sosok iblis itu berteriak kepada leluhur tua.
Faktanya, tanpa perintah dari iblis ini, leluhur tua telah bergegas ke arah Qingchen. Saat ini Qingchen dibuat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria kuat dari ras iblis alien yang dapat melarikan diri di bawah serangan benih parasit emas. Namun Qingchen tidak memikirkannya lebih lama karena leluhur tua saat ini telah bergegas ke arahnya. Pergi! Sosok Qingchen bergegas masuk ke dalam tanah terlarang dengan celah yang telah ia buat pada larangan roda kehidupan dan kematian. Terlihat celah belum tertutup. Leluhur tua itu bergegas masuk. Namun cahaya pedang yang sangat ganas langsung dilayangkan Qingchen dan memukul mundur leluhur tua. Dan di saat yang sama celah itu menghilang. Larangan roda kehidupan dan kematian akhirnya kembali tertutup sepenuhnya. Terlihat leluhur tua keluarga Ji sangat marah. Padahal tinggal sedikit lagi dia bisa menarik Qingchen. Namun sayang, pada akhirnya Qingchen berhasil lolos dan masuk. Pembatasan ini ada karena disegel Ji Wuxu. Tapi mengapa anak ini bisa masuk? Apakah dia ada hubungannya dengan Ji Wuxu? Leluhur tua keluarga Ji sangat marah. Dia meraung menyerang batasan. Namun tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia tidak bisa memecahkan larangan. Akhirnya leluhur tua itu tidak berdaya, lalu menarik lautan darah. Kemudian dia berkata, dia bukan keturunan asli keluarga Ji. Saya akan melihat berapa lama dia bisa berada di dalam. 1 tahun, 2 tahun. Bahkan jika butuh waktu yang lama, orang tua ini akan menunggunya keluar. Kalian jaga area ini dengan ketat. Ingat, saya ingin anak itu masuk tapi tidak keluar, kata leluhur tua kepada Penatu Agung Raja Panah dan yang lainnya. Yah, baik leluhur. Semua orang mengangguk. Melihat leluhur tua sangat marah, tidak ada dari mereka yang berani berkata apapun. Ketika semua orang di tanah leluhur keluarga Ji sangat marah, pada saat ini Qingchen sudah masuk lebih dalam. Apa yang muncul di depannya adalah gerbang batu kuno dengan sinar yang bercahaya di atasnya yang merupakan segel. Dan di dalam gerbang batu ini ada area terlarang keluarga Ji. Hanya orang terpilih dari keluarga Ji yang bisa membuka segel dan memasuki area terlarang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.